Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Di kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari ke-1. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pengertian dari fun learning? Fun learning merupakan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena ketika kita melakukan proses belajar secara fun learning, anak akan merasa senang dan nantinya minat baca dan minat belajar anak akan tumbuh. Dan sebaliknya, apabila kita tidak menerapkan proses belajar yang menyenangkan atau fun learning, nantinya anak akan merasa bahwa belajar adalah beban dan akibatnya anak akan benci belajar. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa tujuan fun learning? Tujuan dari fun learning yaitu untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak secara intrinsik. Pertanyaan yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba yaitu suatu keharusan atau kewajiban yang wajib diterapkan di Bimba. Pertanyaan yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus merasakan fun learning tentunya adalah anak. Kenapa anak? Karena anak merupakan subjek belajar yang nantinya ketika anak merasa senang dalam proses bermain sambil belajarnya, minat baca dan minat belajar anak akan tumbuh. Pertanyaan yang keenam yaitu, siapa yang harus mewujudkan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus mewujudkan atau menciptakan fun learning adalah kita semua, terutama bagi motivator. Kenapa motivator? Karena motivator yang nantinya akan memotivasi anak dan membimbing anak dalam proses bermain sambil belajarnya. Pertanyaan yang ketujuh yaitu, bagaimana cara menciptakan fun learning? Cara menciptakan fun learning yaitu dengan menerapkan small step system dan individual system, yang dimana kita melakukan proses belajar dengan cara bertahap dan menjadikan anak sebagai subjek belajar dengan memperhatikan kemauan dan kemampuan dari masing-masing anak. Pertanyaan ke-8 yaitu, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah sudah fun learning atau tidak? Cara mengevaluasinya yaitu dengan cara memperhatikan ekspresi dari masing-masing anak, apakah mereka sudah merasa senang atau belum. Itu semua bisa kita lihat dari ekspresi dan afeksi anak tersebut. Pertanyaan yang ke-9 yaitu, apa dampak yang terjadi apabila proses belajarnya menyenangkan? Yang terjadi apabila proses belajarnya menyenangkan yaitu anak akan merasa senang tentunya, dan minat baca serta minat belajar anak akan tumbuh. Dan pertanyaan ke-10 yaitu, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan yaitu minat belajar anak tidak akan tumbuh dan anak merasa bahwa belajar adalah beban, dan akibatnya anak akan merasa benci belajar. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengenai small step system. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Karena agar motivator paham dan motivator tahu kemampuan dari masing-masing setiap individu atau anak. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa tujuan dari small step system? Tujuan dari small step system yaitu agar terciptanya fun learning atau proses belajar yang menyenangkan. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana cara motivator agar dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Tentunya motivator harus menerapkan individual system, yang dimana anak dijadikan subjek belajar dengan memperhatikan kemauan dan kemampuan dari masing-masing individu atau anak. Pertanyaan yang kelima yaitu, apa dampak yang terjadi apabila proses belajarnya small step system? Yang terjadi yaitu akan terciptanya proses belajar yang menyenangkan atau fun learning. Pertanyaan keenam atau yang terakhir yaitu, apa dampak yang terjadi apabila proses belajarnya tidak small step system? Yang terjadi yaitu tidak terciptanya fun learning dan nantinya anak akan merasa bahwa belajar adalah beban. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.